Assalamualaikum jomblo. Salah. Maksud aku teman. Assalamualaikum teman. Gimana kabar kalian? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Jadi nih teman-teman, kali ini aku mau membahas sedikit yang relate sama anak remaja ataupun yang single lah, atau enggak yang masih bingung jodoh aku di mana, aku nanti sama siapa ya. Aku harap setelah nonton ini pikiran kalian tuh kebuka masalah jodoh dan gak merisaukan lagi. Enjoy. Oke, jadi masalah jodoh tuh sebenarnya seru loh untuk dibahas, ya kan? Tapi ada juga nih sisi misterinya. Kita sebagai manusia gak akan pernah tahu kan kapan, dimana, dan sama siapa mengenai jodoh kita nanti. Itu semua tuh udah diatur sama Allah, udah rahasia Allah deh pokoknya. Dan dialah yang menentukan jodoh terbaik untuk setiap hambanya. Nah, dalam Islam sendiri, jodoh itu merupakan cerminan diri, yang berarti apabila seseorang itu sifat dan sikapnya baik, insya Allah dah akan dipertemukan dengan jodoh yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika sifat dan sikapnya kurang baik nih, mohon maaf, maka jodohnya pun akan seperti itu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya mungkin Allah ingin memberikan ujian kepada orang tersebut. Dengan caranya, Allah berharap bisa menuntun orang itu ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bagaimana sih Allah itu memberikan jodoh yang terbaik untuk hambanya? Dan ciri-ciri jodoh itu yang bagaimana, cara memilih pasangan yang baik itu seperti apa gitu, dan bagaimana jodoh tercipta. Ternyata Allah itu udah nerangin semuanya dalam Al-Quran, udah ngejelasin deh pokoknya dalam Al-Quran, maaf belepotan. Dan berikut ini nih, ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai jodoh. Jadi buat kalian, jangan risau-risau lagi ya. Let's check this out. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia lebih menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah jodoh merupakan sesuatu yang diridhoi Allah. Jika mencintai lawan jenis yang musyrik, tandanya bukan mencintai karena Allah. Jika lo mengharap jodoh karena Allah, pasti deh memikirkan agamanya adalah yang paling penting. Dan Rasulullah SAW juga pernah loh membahas mengenai ciri-ciri wanita yang dapat dinikahi oleh seorang pria. Nah, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya, keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Nah, aku bakal jelasin satu persatu dari hal ini. Maksud dari hartanya adalah, ya mungkin dengan harta semua kebutuhan tercukupi, tak perlu lagi pusing mikir biaya kayak sehari-hari gitu. Ya setidaknya kalau menikah karena harta, seseorang tuh dapat bahagia di dunia, walaupun tak semuanya berkutik dengan uang dan materi.
Harta hanya titipan Allah kok, hanya sementara. Selanjutnya, maksud dari kedudukannya atau keturunannya adalah di mana kelak keturunan yang berisi gen itu akan terus dilanjutkan pada anak dan cucu. Maka dianjurkan seorang pria mampu memilih wanita yang memiliki keturunan yang baik dan subur. Pada penelitian psikologi Spot menuturkan bahwa kecerdasan anak itu rata-rata berasal dari kromosom X yang merupakan kromosom dari ibu. Dan dari penelitian yang lain menyatakan bahwa tingkat kecerdasan IQ anak itu menurun dari sang ibu. Selanjutnya, yang ketiga nih, karena kecantikannya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga diri dan hartamu di saat engkau pergi. Memang sih, memilih pasangan berdasarkan kecantikan itu tak akan berlangsung lama, karena semakin menuanya usia seseorang, pasti wajahnya akan berubah. Entah itu kulit keriput ataupun sebagainya lah. Tapi setidaknya hal tersebut tuh mampu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan menenangkan hati. Nah, yang terakhir nih, karena agamanya yang penting banget. Jikalau nggak ditemukan 3 hal nih di sebelumnya, entah itu kecantikannya ataupun kedudukannya, keturunannya, dan hartanya, maka seorang pria itu wajib memilih seorang wanita dari segi agamanya yang bagus. Karena apabila seorang wanita taat dengan agamanya, maka akan menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan 3 hal sebelumnya tadi bukanlah jaminan kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pondasi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Gitu. Selanjutnya nih, Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang memiliki arti. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, dalam ayat tersebut nih bermakna bahwa Allah itu menciptakan jodoh agar manusia selalu bersyukur dan mengingat kebesaran Allah, di mana jodoh merupakan anugerah darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan jodoh seseorang sudah pasti yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi gak usah risau, pasti yang sudah dipilihkan itu memang yang terbaik. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Ayat ini merupakan doa dari salah satu Nabi Allah sebagai wujud pengharapan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, menghilangkan seseorang dari rasa kesendirian dan kesepian. Berikut artinya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri. Engkaulah ahli waris yang paling baik. Nah, bagus banget nih buat dicoba, buat singgelilah. Coba terapin abis sholat, atau enggak kalau lagi gabut gitu, berdoa sama Allah. Ataupun yang lagi bucin gitu. Bercanda. Oke. Serius, selanjutnya. Quran surat Al-Najm ayat 45. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Dalam hal ini nih, jodoh kan udah diciptain nih sama Allah, dijamin keberadaannya. Tentunya Allah itu menciptakan jodoh karena rasa kasih dan sayangnya pada hamba-hambanya. Jadi gak perlu khawatir lagi, gak perlu risau masalah jodoh. Tapi kita tetap berdoa, jangan udah kalaupun dijamin terus kita gak berusaha gitu, jangan. Kita
kita tetap ikhtiar, tetap berdoa, doa yang terbaik. Nah, kita sebagai makhluknya senantiasa berbenah diri ya, berdoa. Apa yang tadi aku bilang, jodoh kan gak mungkin datang sendiri gitu, kita juga perlu usaha gitu. Kalau yang udah menemukan jodoh nih, maka wajib banget bersyukur. Jadi kan kalian udah menemukan pasangan hidup kalian gitu, maka berdoalah supaya tak hanya jadi teman hidup di dunia, tapi juga teman sampai surga. Amin ya robbal alamin. Baiklah, segitu dulu ya beberapa ayat di Al-Quran mengenai jodoh. Semoga tambah kebuka lagi nih pemikirannya mengenai jodoh, dan semoga bermanfaat buat sobat semua. Dan maaf sekali kalau dalam podcast kali ini ada kata-kata yang kurang ngenakin gitu di hati kalian semua. Oke, terima kasih juga udah mau dengerin sharing-sharing kali ini. Sampai jumpa lain waktu dengan pembahasan yang lainnya, pastinya yang lebih seru. Kalau mau request boleh kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.